Pemirsa, sekarang kita lanjutkan acara kita. Giliran Pak Komjen Pol Ansat Bey. Irjen. Oh, Irjen. Purnawirawan. Bukan Komjen tuh. Terima kasih Bung Karni. Yang pertama saya secara khusus jadi menyampaikan terima kasih pada Bung Ruhut telah mengungkapkan judul lagu tadi yang kita diskusi. Itu memang gambaran yang paling pas tentang ketegangan KPK Polri itu. Kalau kita mau jujur. Kemudian begini Pak. Persoalan pokok kita malam ini, saya kira tadi pembukaan Bung Karni, bahwa kasus BW ini balas dendam, kasus BG balas dendam. Saya kira ini perlu kita clearkan betul kepada masyarakat. Karena saat ini yang berkembang di opini publik, terutama lewat media sosial, seakan-akan KPK sebagai orang suci dikriminalisasi. Saya melihat sudah mengarah kepada provokasi, mengeksploitasi emosi massa untuk jadi politik, bisa jadi chaos ini. Ini sangat berbahaya. Mari kita lihat. Kalau soal kasus BW, saya kira sulit kita membantah tadi itu. Yang sudah ditayangkan, wawancara TV One itu. Bahwa ada rekayasa itu. Dan sudah jelas pelapornya ada di sini sekarang. Saya kira tidak bisa kita mengatakan itu kriminalisasi. Jelas itu. Tinggal kita periksa saja. Yang kedua, kasus BG. Sulit untuk menjelaskan kepada publik bahwa itu bukan balas dendam. Kalau saya melihat tadi itu dari Sekjen PDI Perjuangan, saya yakin tidak mungkin dia bohong itu. Tidak mungkin orang melempar gosip ke publik itu lewat konferensi pers. Terlalu riskan. Apalagi kalau saya lihat, dia sampai bisa menirukan penyamaran AS itu. Dan sampai hari ini tidak bisa dibantah. Hanya dengan enteng itu tidak berdasar. Itu saya lihat berdasar sangat kuat. Jadi kewajiban KPK sekarang untuk klarifikasi itu. Saya kira Sekjen PDIP itu jelas-jelas menantang. Tolong Abraham Samad itu klarifikasi, kita bicara dengan nurani. Dan beliau sampai menantang, masih banyak saksi tentang ini. Nah, saya kira itu yang perlu kita jelaskan kepada publik. Jangan dibolak-balik, jangan digiring opini, seakan-akan ini ada orang suci, sekarang dizolimi, dikriminalisasi. Istilah kriminalisasi sendiri, saya kira pakar pidana sudah bicara itu Prof. Romli, tidak ada kriminalisasi di sini. Kriminalisasi itu dalam pidana, kalau kasus itu terjadinya, peristiwa itu dulu terjadinya belum ada undang-undangnya, sekarang ada undang-undangnya jadi kriminalisasi. Atau sebaliknya dekriminalisasi. Bukan tadinya tidak ada menjadi ada, bukan itu yang dimaksud kriminalisasi. Saya kira ini sudah terjadi pengaburan opini publik yang luar biasa dengan tujuan politik dan akan chaos ini. Apalagi dengan menggelar panggung. Panggung di mana di situ banyak sekali orang yang seakan-akan tokoh, ya orasi di situ. Jadilah itu polisi ini kotor, yang satu ini suci. Ini berbahaya sekali ini. Nah, mari kita lihat Pak. Soal balas dendam politik ini, saya kira sudah tidak perlu saya ulangi tadi. Penjelasan dari Mas Hasto itu. Saya sangat yakin itu. Apalagi sampai hari ini tidak ada klarifikasi. Biasanya KPK sangat sigap itu mengklarifikasi. Ini kok diam. Jadi jangan disalahkan kalau publik melihat itu betul-betul balas dendam politik. Itu jelas sekali Pak, sampai 6 kali pertemuan,
apa kata-katanya. Ini orang yang melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung. Ini otentik ini saksi ini. Bahkan masih ada lagi sampai kepada apa itu ruang kaca itu, rumah kaca, bukan efek rumah kaca ini ya. Itu saya kira harus diklarifikasi. Bagaimanapun Abraham Samad ini kan figur publik sekarang. Dia tidak bisa berlindung tidak berdasar. Lapor ke polisi. Bila perlu kalau ragu, wah ini lagi bermasalah, panggil ahli dari luar negeri, expert. Ini foto ini benar atau tidak? Karena saya lihat akhirnya dibalas lewat media sosial yang saya ikuti. Seakan-akan oh itu kan gampang. Bisa dengan teknologi sekarang informasi bisa itu foto orang lain dimasukkan situ. Sekarang dibuktikan dong. Ini bukan masalah kecil ini. Karena apa? Kerusakan yang timbul ini saya lihat luar biasa bukan saja Polri yang rusak karena calon Kapolrinya dijegal begitu dengan balas dendam politik. Ini saya lihat sistem kenegaraan rusak. Betapa tidak keputusan seorang presiden. Jadi ini keputusan jadi usulan dari presiden ke DPR ini kan keputusan memutuskan dari sekian orang yang dicalonkan. Kemudian diakui, disetujui oleh DPR. Itu bisa dijegal oleh salah satu institusi. Jadi KPK ini ada di mana dalam sistem kenegaraan ini? Saya kira tidak dibenarkan itu. Saya mengutip ini pernyataan pakar hukum tata negara ini. Tidak boleh ada satu institusi berada di atas institusi yang lain. Itu kacau. Jadi kalau lembaga kepresidenan, DPR, itu diterjang oleh satu institusi ini, lah ini kita mau kemana ini negara kita ini? Habis jadi bulan-bulanan orang ini. Ini kan stuck ini, agenda kenegaraan. Polri sudah sangat menderita, stuck. Kapolri akan stuck, itu penunjukan jabatan-jabatan strategis Polri. Yang rugi ini masyarakat. Ini sangat berbahaya. Jadi ini tidak bisa dilihat hanya urusan Polri dan KPK. Ini urusan semua. Urusan KPK, Polri, urusan sistem kenegaraan, urusan parpol. Parpol yang akan terbuka, siapa yang mendukung ini, sudah jelas. Itu semua sudah rusak ini. Nah jadi harus diklarifikasi itu. Ya, kalau posisi Abraham Samad sudah seperti itu, pertanyaan sekarang, masih patutkah untuk meneruskan proses BG ini? Dengan sudah jelas dendam politik itu. Masih patutkah itu untuk diteruskan? Nah sekarang perintah presiden, proses hukum, jangan ada intervensi. Saya bayangkan itu kerusakan akan lebih parah. Karena KPK akan terus menambah ini bolonya ini lewat jaringan sosial media. Selama ini saya kira sudah bukan rahasia itu. Setiap mau nangkap orang, belum nangkap orang, bocor dulu ke media sosial, orang dihakimi habis-habisan di media, sehingga publik yakin ini penjahat orang ini. Hakim pun itu sudah tidak mungkin bisa murni lagi di pengadilan. Karena dia tahu di luar sana, di dalam sini, semua orang teriak-teriak. Begitu hakim memutuskan agak ringan, oh ini hakim pro korupsi. Dan ini rusak ini pengadilan kalau begini. Saya kira ada etika ini dalam penyidikan. Dalam penyidikan, saya juga penyidik Pak. Kita dulu menyebut nama lengkap saja itu nggak boleh ketika penyidikan. Paling-paling inisial. Wartawan dulu diadakan penataran, meliput satu kasus. Jangan menyebut nama, karena itu karakter assassination. Kita harus asas praduga tak bersalah. Tapi sekarang yang terjadi penyidikan korupsi, orang sudah divonis bersalah dulu lewat media. Dan itu lebih kuat pengaruhnya daripada vonis hakim. Sekarang kan kita harus lihat ini. Ini ada apa ini? Ada apa ini yang bermain ini? Ini jangan hanya dilihat kasus hukum ini. Ini masalah kenegaraan yang sangat serius.
Kemudian yang kedua, asalnya kasus BG ini katanya rekening gendut. Kalau rekening gendut, pertama apa pasti itu kriminal rekening gendut itu. Kok terus dipublikasikan begitu? Nanti arahnya pencucian uang. Kita sudah lihat bagaimana cara penanganan kasus-kasus pencucian uang. Kita bisa lihat kasus impor daging itu. Semua perempuan yang berhubungan dengan tersangka itu dianggap terlibat dalam jual beli daging. Dipajang-pajang di sana sampai orang tuanya semua. Itu kan pelanggaran etika yang luar biasa itu. Saya tidak melihat ini terjadi pada KPK Jilid 1. Saya tidak melihat itu. Tapi kenapa sekarang ada begini? Dan sekarang kalau kita melihat Bung Karni, perlu dilihat ini background yang lebih luas ya. Fungsi KPK itu fungsi koordinasi, supervisi. Dari struktur kepemimpinan KPK, saya sudah meragukan. Koordinasi ini kan KPK dengan Polri, kok tidak ada pimpinan KPK dari Polri? Padahal awalnya pendiri KPK itu ya Pak Taufik Ruki. Sehingga terkesan bagi polisi, mulai dari susunan itu, mudah-mudahan saya salah ya. Saya ini juniornya Pak Taufik Ruki, guru saya beliau ini. Saya sendiri terkesan, ini ada apa? Jadi sudah didesain bahwa Polri itu adalah target, ini kotor sekali. Tidak perlu ada polisi di pimpinan KPK. Dari sana sudah bermasalah ini. Secara psikologis dan melihat kenyataan, oh ya begitu. Nah itu tadi jangan sampai 3 kali itu di penyidik Polri sebab begitu kalau mau bernyanyi itu. Kemudian Bung Karni kalau kita lihat ini sekarang seakan-akan ada orang suci melawan orang kotor, orang suci melawan orang kotor. Nah tolong dilihat Pak. Dari background semua orang-orang ini, di lapangan itu Pak, penyidikan perkara itu antara pengacara, penyidik sampai ke jaksa, itu kayak perguruan silat, satu guru satu ilmu itu Pak. Di sana tidak ada yang putih. Kalau kita mau jujur, mohon maaf ini rekan-rekan pengacara, tapi ini pengacara hitam yang saya maksud ya. Penyidik juga penyidik hitam. Banyak pengacara yang putih, banyak penyidik yang masih putih. Tapi saya ragu, paling enggak abu-abu itu. Maaf ini kan kita mau jujur ini kepada rakyat yang menyaksikan. Sekarang psikologis ini, menurut pakar-pakar tata negara, ini kelihatan bergurau, tapi ini realita. Penyidikan itu memang selalu kotor. Yang bikin kotor siapa? Ya semuanya itu. Mohon maaf, saya membuat laporan polisi biasanya kasus pasal 372, 378, itu empuk itu. Diperebutkan ini oleh ketiga aparat penegakan hukum ini. Polisi bikin laporan, sudah datang pengacara kotor ini. Pak, ini panggil saja tahan orang ini. Dia ini nggak punya duit Pak, tapi mertuanya kaya nih. Kalau dia ditahan, itu yang ngatur pengacara itu Bung Karni. Oh gimana nanti dengan jaksa? Sudah kita atur Pak. Ini mohon maaf kalau kita mau jujur ya. Mohon dibantah Pak. Nah ini ternyata betul. Jadi Pak, ini terus terang, ini ada yang melanggar kode etik perguruan silat. Satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu, jangan menyerang. Nah, di mata penyidik, ketika rekan kita ini jadi orang suci sekarang, oke saja, kita bangga ada yang berhasil suci. Tapi ini ketika yang suci ini kata orang Padang, maaf Bung Karni sama Bung Effendi ya, ini seperti si Ujang baru diberi keris, setelah berguru baru 1-2 kali, diayun-ayunkan, dipamer-pamerkan, itu juga nggak masalah. Tapi ketika kerisnya nusuk teman perguruannya,
Di situ masalah besar. Ini masalah etik dan masalah kultur, Pak. Tidak bisa dicarikan penjelasannya itu dari pasal-pasal hukum itu. Pasal hukum itu akan lebih runyam itu di masyarakat. Jadi itu sebetulnya. Jadi kalau mau suci ya suci sekali. Nah ternyata sekarang, loh ternyata nggak suci nih. Begini juga kelakuannya. Itu sebetulnya. Jadi kesimpulan saya begini Bang Karni. Kalau kita ini selesaikan ini supaya tidak timbul kerusakan yang lebih parah lagi. Bukan saja polisi KPK tapi sistem ketatanegaraan. Di negara kita ini negara apa ini? Siapa pemimpin? Apa KPK? Apa presiden? Jadi kita harus lihat. Jadi semua itu yang dibawa ini sistem ini harus ada yang ngawasi. Yang ngawasi itu DPR. Tapi saya melihat KPK sering membangkang itu kalau dipanggil DPR. Saya salah nggak itu? Kita sudah lihat. Ya, jadi jangan salahkan kalau ada kesan ini. Nah seperti tadi. Kenapa DPR waktu mau setuju tidak manggil dulu KPK? Saya dengar sendiri juga dari teman-teman. Oh gimana apalagi ini. Dipanggil aja untuk ini nolak. Apalagi ini nggak mau dicampuri kan. Jadi kita kembalilah berpikir lebih luas ini. Tidak saja masalah hukum. Kalau masalah hukum sekarang diteruskan. Terus terang. Kerusakan lebih parah. Pasti penyidikan terhadap BG itu akan dilabrak habis-habisan. Tidak legitimate. Karena ini balas dendam politik. Saya kira waktu Bapak habis, Pak. Ya, jadi satu lagi Pak. Kesimpulan saya sekarang, segera. Kalau mau diteruskan, orang-orang bermasalah dalam penanganan kasus, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yang kedua, supaya kerusakan tidak lebih parah, ini kan proses DPR ini sah. Proses kenegaraan. Ini dilantik saja itu. Kalau mau diteruskan saya ya jamin biar tim pencari fakta mana ujung-ujungnya begitu saling menyandra itu nggak akan habis-habisnya kerusakan parah sekali. Saya kira demikian. Mohon maaf. Terima kasih. Baik Pak. Mungkin sedikit aja Pak. KPK tidak pernah menolak dipanggil DPR. Sekarang Pak Taufik Rahman Ruki. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pemberantasan korupsi dan selamatkan KPK. Harus. Negeri ini dicengkram habis oleh korupsi. Dan satu-satunya lembaga yang mampu menerobos cengkraman itu adalah KPK. Dan itu diawali tahun 2004. Sebelumnya polisi, jaksa, pengadilan, nol. Saya berani mengatakan itu. Dan bertanggung jawab atas kata-kata itu. Tetapi KPK itu komisi negara, saudara. KPK itu komisi negara, Pak. Dan kita punya yang namanya kepala negara. KPK itu independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Tetapi harus membangun komunikasi yang baik dengan kepala negara. Mengapa ini terjadi? Karena tidak terjadi komunikasi yang baik antara pimpinan KPK yang 5 itu dengan kepala negara. Lack of communication. Akhirnya terjadilah saling sandera seperti ini. Ya. Pemberantasan korupsi itu bisa macam-macam caranya. Memang yang paling menarik dan bisa didramatisir adalah represif. Tapi represif ini juga punya dampak, punya dampak kerusakan yang tidak kecil. Ada seorang teman yang mengatakan ibarat sebuah candi. Ketika kita ketahui ada sebuah batu yang keropos dan batu itu kita tarik, candi itu bisa mengalami kerusakan, runtuh semuanya. Lebih baik untuk sementara kita pertahankan dulu yang satu ini daripada rusak semua. Contohnya. Saudara sekalian, selamatkan pimpinan KPK. Maaf. Mau pimpinan KPK, mau ketua Mahkamah Agung, mau Kapolri, mau Jaksa Agung, itu manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Memangnya manusia itu setengah dewa apa? Saya ini mantan pimpinan KPK, paling suci? Enggak. Tapi saudara tidak usah tahu di mana saya kotor. Itu rahasia saya lah. Rahasia saya Pak Jeko. Ya. Gak ada. Saya ini bukan orang planet Mars, saya ini orang planet Senin. Itu. Gak ada yang bersih.
Dan manusia punya ambisi-ambisi kekuasaan. Punya ambisi-ambisi kekuasaan. Saudara Budi Gunawan pasti memiliki ambisi untuk jadi Kapolri. Siapa yang tidak mau jadi Kapolri? Jabatan terhormat. Saudara Abraham Samad, siapa yang tidak mau menjadi ketua KPK dan kemudian naik lagi ke atas? Bahkan terdengar kabar mau jadi wakil presiden. Menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi KPK ini adalah sebuah lembaga yang sangat ketat diawasi. Karena itu komite etikanya sangat keras. Saya terus terang ampun deh. Bayangkan ketika saya dilarang bermain golf. Saya bilang oke, saya setuju. Tapi larang juga main gaple, larang main tenis, larang berenang, semuanya dilarang. Biar kita manusia di dalam kaca semua. Hingga akhirnya ada anak kalimat dilarang bermain golf dengan orang-orang yang berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan. Kuncinya pada konflik kepentingan. Komite etiknya begitu tinggi. Jadi bagaimana mungkin seorang pimpinan KPK muncul dalam sebuah event politik? Saya tunjuk saja, misalnya ketika saudara Ahmad Samad bersama dengan saudara Ganjar, bersama dengan saudara Joko Widodo, bersama dengan di Mata Najwa hadir. Itu adalah event pemilihan presiden. Apa relevansinya seorang ketua KPK muncul dalam event seperti itu? Menurut saya di situ saja sudah terjadi pelanggaran kode etik. Nah ini kita mesti clear memang. Memang kita mesti clear di sini. Nah, saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, represif. Jadi pimpinan KPK itu bisa saja punya ambisi. Dan represif itu paling dramatis. Tetapi yang namanya represif itu bukan cuma hukum acara pegangannya. Bukan cuma hukum acara. Tadi Pak Abdul Rahman mengatakan ada adab. Ada ruang, ada waktu, ada atmosfer. Yang akan mempengaruhi cara bertindak. Oh kenapa mesti diborgol? Lihat aja di film-film Amerika itu. Begitu dinyatakan tersangka pasti langsung diborgol. Whoever. Senator sekalipun perintahnya diborgol. Kalau memang itu sudah protap. Tapi pertanyaannya sekarang. Apakah perlu memperlakukan saudara BW ditangkap oleh Bareskrim di depan anak-anaknya kemudian diborgol? Emangnya BW itu sebahaya apa sih? Alah, BW itu kalau di mata saya secara fisik tidak perlu diperhitungkan. Masa mesti diperlakukan seperti anak buahnya Pak Ansaat Mbai? Ini kepala BNPT ini dulu ini. Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi kalau teroris bolehlah begitu. Saudara Bambang kan biasa-biasa saja, orang-orang terhormat seperti kita. Menurut saya dipanggil juga bisa. Tapi karena diperlakukan dengan cara tidak etis, maka akhirnya ada tuduhan, ini balas dendam. Akhirnya tersebut balas dendam. Tapi KPK sendiri juga mesti ingat, pernah melakukan hal yang sama kepada bupati yang di Buol itu. Kemudian etika dalam penegakan hukum yang sifatnya acara tadi. Misalnya saudara ada HP. Udah hampir 11 bulan dijadikan tersangka. Maaf Pak Abdullah jadi saksi. Kami dulu tidak pernah menahan orang lebih dari 20 hari. Begitu kita jadikan sebagai tersangka, 20 hari sudah sampai ke pengadilan. Begitu kita mengatur. Kalau sampai 100 hari apalagi sampai ulang tahun, apa bedanya kita sama kejaksaan? Apa bedanya sama polisi? Sekarang berapa utang kasus? Berapa utang kasus yang sudah 11 bulan tidak jadi tersangka belum diperiksa? Ya, kenapa sih? Menjadi tersangka itu sakit, saudara. Saya belum pernah menjadi tersangka. Tapi bayangkan ketika ada anak seorang teman mengatakan, Om kok Om tega sekali sih, itu kan kawannya Om. Sakitnya tuh di sini, Om. Jadi ada juga pelanggaran. Akhirnya apa? Kemudian bergerak. Oh HP ini titipan. Kenapa Surya Dharma? SDA dengan JW. Oh ini apa? Dendam politik. Karena penyelesaiannya menjadi orang sudah bilang ngayai gitu loh. Ya Pak Egy, tahu nggak? Bertele-tele, nggak tahu kapan mau kapan. Ketika ditetapkan jadi tersangka, harus ada keyakinan bahwa dalam sekurang-kurangnya 20 hari sudah jadi terdakwa. Ini nggak ada kepastian. Kalau sekarang saudara BG langsung diajukan ke pengadilan, tambah tebang pilih. Kenapa saudara BG yang baru 1 bulan ditahan, baru 1 bulan dijadikan terpidana, tersangka, sudah ke pengadilan, sementara yang sudah 11 bulan belum diapa-apakan? Tambah tuduhan itu. Oh memang BG dijadikan target.
Kenapa? Karena kita kerja tidak menggunakan sistem. Jadi represif itu kita harus pakai hukum acara. Tetapi di luar itu semua gunakan yang namanya etika. Perlihatkan ruang dan waktu. Ini komandan BNPT saja kalau ada teroris lari ke masjid, anak buahnya dilarang masuk. Ditunggu sampai keluar. Karena dilarang kita melakukan penangkapan di dalam rumah ibadah. Itu etika sebetulnya. Kalau dia instalasi angkatan perang nggak boleh ditangkap sama kita. Atau kedutaan besar asing kita nggak boleh masuk. Tapi kalau masjid bisa. Tapi kita perhatikan bahwa ini nggak boleh. Nah, karena itu dari seorang pimpinan aparat penegak hukum, apakah dia Kapolres, apakah dia Kapolda, apakah dia Kabareskrim, apakah dia Kapolri? Apakah dia pimpinan KPK, apakah dia Kajati, apakah dia Kajari, apakah dia Jaksa Agung? Yang diperlukan adalah sebuah kematangan. Adalah kebijakan. Sebuah pemikiran yang bijak sebagai seorang negarawan. Bukan cuma sekedar pimpinan penegak hukum. Sebagai solusinya, saya hanya ingin meminta kepada Bapak Presiden. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau Bapak Presiden terkesan memihak kepada KPK, maka Bapak akan berhadapan dengan birokrasi. Tidak mustahil birokrasi ini akan slow down. 356 kepala daerah sudah dijadikan tersangka. Jujur, saya sekarang sudah 5 tahun lebih dari keluar dari KPK. Saya ini jadi monster di luar. Udah gedek semua ini, udah judek itu lihat-lihat KPK itu. Sikap antipati sudah sangat tidak sudah besar bergulir dari aparat birokrasi kepada KPK. Jadi kalau Bapak Presiden berpihak kepada KPK, Bapak Presiden akan berhadapan dengan sikap melawan diam, melawan dengan cara birokrasi. Tetapi kalau Bapak Presiden terkesan berpihak kepada polisi, maka Bapak Presiden akan berhadapan dengan penggiat anti korupsi. Dan itu adalah people power. Karena buat kita semua, pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang harus dilakukan kalau tidak ingin negeri ini hancur. Gitu. Yang berikutnya, maaf, adik saya, junior saya, please jangan campuri masalah-masalah yang bersifat teknis. Karena ini adalah hukum. Di sini independensi orang-orang hukum harus dihormati. Karena itu tidak perlu dibentuk tim pencari fakta. Maaf. Di KPK itu ada yang disebut dengan komite etik. Beliau pernah memeriksa. Saya pun dulu hampir diperiksa juga. Tapi untung pimpinan yang lain nggak setuju gitu kan. Karena apa? Karena ketahuan Taufik main golf dengan Kapolri gitu kan. Gitu kan. Biasa, karena saya melapor. Menang pula waktu itu mainnya Pak. Nah jadi ada komite etik. Perintahkan saja Presiden sebagai kepala negara memerintahkan pimpinan KPK untuk menggelar komite etik dalam rangka memeriksa dugaan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dan itu sah, ada undang-undangnya. Wajar seorang kepala negara memerintahkan komisi negara. Nggak menurut sama siapa. Kalau nggak menurut, coret aja anggarannya. Nah, yang kedua, di polisi sendiri ada propam, ada profesi dan pengamanan, ada etika profesi. Perintahkan saja kepada PLT Kapolri untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin acaranya benar, tapi periksa. Itu. Nah, bagaimana kasus utamanya? Karena saudara BW dan saudara BG sedang mengajukan ke pra-peradilan, kita hormati, silakan diselesaikan saja. Itu. Nah, dalam komite ini libatkan orang-orang yang independen dan kredibel supaya hasil kerjanya pun bisa dipercaya dan diterima oleh publik. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua kemelut ini. Negeri ini udah terlalu capek buang energi. Energi kita udah habis nih. Sekarang aja udah hampir jam 12, Pak Kardi. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Margarito. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat ya kita semua. Bagaimana ujung dari kisruh ini? Saya ingin mengawalinya dengan mengatakan bahwa mesti dilantik. Budi Gunawan itu mesti dilantik.
agar masalahnya tidak menjadi dan atau melebar lebih jauh ke tata negara. Mengapa begitu? DPR tadi sudah bolak-balik bicara, pengusulan ini ke DPR sudah memproses, sudah fit and proper dan sudah diserahkan. Apa makna hukumnya? Makna hukumnya adalah telah muncul hak bagi Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Itu sebabnya Pak Tarman diberhentikan. Nah sekarang kalau tidak dilantik, ini jadi masalah. Salah satunya keuntungan tata negara yang dimiliki oleh Presiden sekarang ini adalah karena DPR bersatu padu dengan beliau. Andai kata kondisi tata negara di DPR seperti kemarin-kemarin, lain ceritanya. Cukup alasan untuk mengkualifikasi apa yang dilakukan oleh atau tindakan-tindakan hukum Presiden, baik memberhentikan Pak Tarman, mengangkat Pak Wakapolri sebagai PLT, dan juga menunda pelantikan Pak Budi Gunawan, cukup alasan untuk dikualifikasi sebagai melakukan perbuatan tercela. Di situ masalahnya. Dan oleh karena itu saya sekali berpendapat kalau kita sayang negeri ini, sayang pemerintahan ini, kita pastikan bahwa bangsa kita ini bisa menatap dan berjalan terus ke depan. Sakit mungkin, orang boleh berdebat secara etik, tetapi sekali lagi secara tata negara, menurut saya mesti diambil tindakan, yaitu berupa pelantikan. Kalau ada mengatakan bahwa ia tersangka, bukankah Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Kepolisian dan lain-lain tidak melarang? Dia tersangka ya, kemungkinan dengan pra-peradilan kemungkinan berubah status, ya. Tapi satu hal, secara legal tidak ada alasan untuk tidak melantik. Itu masalahnya. Dan karena itu, sekali lagi, supaya bangsa ini sehat, kita bisa terus bekerja, Presiden kita aman, maka ini yang mesti dilakukan. Tidak bisa tidak. Suka atau tidak, orang boleh bicara tentang etik. Orang boleh bicara tentang rasa ini dan rasa itu. Jangan lupa, kalau kita bicara soal itu, perdebatan antara Konghucu dengan Wang Ansih di 2223 sebelum Masehi sudah berdebat soal apakah legalistik atau apakah mesti pakai moral dan seterusnya. Sudah dari abad itu, jauh sebelum Masehi, 223 sebelum Masehi sudah terjadi perdebatan di Cina kuno. Dan kita tahu semua, akhirnya kita memilih memandu bernegara itu dengan menggunakan konstitusi. Dan itu nyata-nyata jelas diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Mau pakai apa? Kita bersepakat memandu bernegara ini dengan menggunakan konstitusi, dengan menggunakan hukum. Dan hukum tidak memiliki larangan sedikit pun untuk Presiden mengambil tindakan hukum berupa pelantikan. Agar sempurna tindakan tata negara sekarang ini. Jangan lupa, Pak Presiden, saya hormat, ini Presiden kita, saya berbeda pendapat dengan beliau di waktu Pilpres, tapi ini Presiden kita, suka atau tidak suka, saya ingin pastikan kepada beliau agar ini diambil. Jangan menunda. Sebab saya sudah mulai mencium, paling tidak tadi ini, kita sudah mulai menemukan kenyataan bahwa satu partai sudah ingin memanggil Presiden ke DPR untuk menanyakan kenapa lambat. Masih bagus kalau cuma panggil ke Komisi 3 dan mengutus Menseknek, ada stafnya di sana, datang untuk menjelaskan. Tapi kalau sudah naik ke interpelasi, naik pula ke angket, karena Presiden pasti sulit menjelaskannya secara rasional. Apa kita tidak jadi lebih bahaya? Saya mengerti soal lain yang tadi dikemukakan oleh Pak Ansar tadi, saya tahu, tapi bukan bidang saya untuk membicarakan itu. Dan oleh karena itu sekali lagi, jangan menunggu tim independen bekerja. Secara tata negara ada soal. Saya setuju dengan apa yang dibilang oleh Pak Ruki. Di sana lembaga independen, makna tata negara dalam lembaga independen adalah pembatasan kekuasaan Presiden. Betul, Polri dibawa ke kepolisian, tapi jangan lupa fungsi penyidikan terintegrasi dengan sistem peradilan.
Di situ tidak bisa presiden campur. Dia belokkan. Kalau dia mau campur, katakanlah mereka ini tim independen atau apapun namanya itu dibentuk, lalu melakukan fact-finding, lalu menemukan apa mereka merekomendasikan. Suruh hentikan penyidikan. Begitu juga suruh KPK menghentikan penyidikan. Suruh menyuruh kepolisian menghentikan penyidikan. Apa dasarnya? Penghentian penyidikan, bola-balik kita tiap hari mengetahui bahwa penyidikan baik di polisi maupun di KPK menganggap bahwa alat buktinya cukup. Bagaimana kita suruh berhenti? Karena itu, waktu Bapak habis. Karena itu saya ingin pastikan agar presiden jangan menambah soal dengan cara melantik segera. Suka atau tidak suka, soal berikut. Baik. Kita pastikan konstitusi ini beres.